Selamat datang di Pena Kehidupan, sebuah ruang sunyi tempat kisah hidup ditulis dengan hati. Di sini, setiap kata lahir dari air mata, doa, dan pelajaran hidup yang sering kita temui, namun jarang kita sadari. Pena Kehidupan menghadirkan cerita keluarga penuh makna, drama rumah tangga yang dekat dengan keseharian, serta kisah nyata tentang pengorbanan orang tua, kesabaran yang diuji, dan keikhlasan yang tak pernah bersuara. Di sini, kita belajar menghargai orang tua, menjaga keluarga, dan memetik hikmah dari setiap ujian hidup. Jika kamu menyukai cerita haru, kisah sedih, dan cerita kehidupan nyata yang menyentuh hati, kamu berada di tempat yang tepat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Tulis di kolom komentar, kamu menonton dari kota mana. Mobil sedan hitam itu melaju perlahan membelah jalanan kota Cianjur yang asri dengan pepohonan mahoni di sepanjang jalan. Di dalamnya, Arini duduk dengan perasaan campur aduk, antara rindu yang membuncah dan kegelisahan yang tidak bisa ia jelaskan. Sudah 3 tahun ia tidak menginjakkan kaki di tanah kelahirannya ini karena kesibukan membangun karir sebagai arsitek di ibu kota. Di sampingnya, Baskara, suaminya, menyetir dengan tenang sambil sesekali mengusap jemari Arini untuk menenangkan sang istri. "Tenanglah sayang, ibu pasti akan sangat terkejut melihat kita, apalagi dengan rencana renovasi ini," ujar Baskara lembut. Arini tersenyum tipis. Niat mereka memang mulia, memberikan kejutan manis untuk Ibu Widya. Arini sengaja tidak memberi kabar kepada siapapun, termasuk kepada adiknya, Gilang, maupun istri adiknya, Siska. Ia ingin melihat langsung binar bahagia di mata ibunya ketika ia menunjukkan desain rumah baru yang sudah ia siapkan berbulan-bulan. Selama ini, Arini tidak pernah absen mengirimkan uang sebesar 50 juta rupiah setiap bulan. Dalam pikirannya, dengan uang sebesar itu, Ibu Widya pasti hidup sangat nyaman, mendapatkan perawatan medis terbaik, dan kebutuhan gizi yang sangat tercukupi. Sepanjang perjalanan menuju rumah, Arini teringat akan pesan-pesan singkat dari Gilang. "Mbak, ibu hari ini makan lahap sekali. Tadi kami belikan vitamin impor agar staminanya terjaga." Atau pesan dari Siska, "Mbak Arini jangan khawatir, ibu baru saja selesai dipijat oleh terapis panggilan agar kakinya tidak kaku." Foto-foto yang dikirimkan pun selalu memperlihatkan piring-piring berisi makanan lezat di atas meja makan yang bersih. Namun, saat mobil mulai memasuki kawasan perumahan lama tempat ia dibesarkan, Arini merasakan ada sesuatu yang aneh. Kota Cianjur masih sejuk, namun perasaannya justru memanas. Ia melihat dari kejauhan gerbang rumahnya yang legendaris, yang dulu selalu dicat putih bersih oleh mendiang ayahnya. Kini, gerbang itu tampak kusam dan sedikit miring, seolah tak pernah disentuh oleh tangan manusia selama bertahun-tahun. "Kenapa rumahnya tampak sepi sekali ya?" gumam Arini. Baskara hanya diam, ikut memperhatikan kondisi luar rumah yang tampak kurang terawat. Rumput liar mulai menjalar di dinding pagar, dan dedaunan kering menumpuk di sudut halaman. Arini turun dari mobil dengan jantung yang berdegup kencang. Ia memegang kunci cadangan yang masih ia simpan sejak dulu. Dengan tangan gemetar, ia memasukkan kunci itu ke lubang pintu depan. Suasana lingkungan sekitar sangat tenang, hanya suara angin yang berdesir di antara dahan mahoni. Namun, begitu pintu terbuka sedikit saja, sebuah pemandangan yang tak pernah terbayangkan oleh Arini sebelumnya terhampar di depan mata. Bukannya pelukan hangat atau aroma masakan ibu yang menyambutnya, melainkan suara dentuman musik modern dan gelak tawa yang tidak asing. Arini melangkah masuk lebih dalam, mencoba memahami apa yang sedang terjadi di dalam rumah yang ia biayai dengan kerja kerasnya setiap bulan. Detik itu juga, napas Arini seolah terhenti saat melihat kenyataan pahit yang selama ini disembunyikan oleh adik dan iparnya di balik kata-kata manis di telepon. Di bawah temaram lampu ruang tamu, Arini berdiri terpaku, menyadari bahwa kejutan yang ia siapkan justru berubah menjadi sebuah luka yang menganga. Detik itu juga, napas Arini seolah terhenti saat melihat kenyataan pahit yang selama ini disembunyikan oleh adik dan iparnya di balik kata-kata manis di telepon. Di bawah temaram lampu ruang tamu, Arini berdiri terpaku, menyadari bahwa kejutan yang ia siapkan justru berubah menjadi sebuah luka yang menganga.
Ia melihat Siska, sang adik ipar, tengah duduk di sofa baru yang mahal, memegang ponsel dengan lampu sorot yang terang, sementara di sudut ruangan yang kusam, Ibu Widya terbaring di atas ubin dingin hanya beralaskan kain tipis. Halo semuanya, lihat ya, meski di sini ada pajangan yang sedikit bau, aku tetap profesional kan? Ujar Siska ke arah kamera ponselnya sambil tertawa kecil. Lalu dengan santai ia mengarahkan kakinya yang mengenakan sandal rumah ke arah lengan Ibu Widya untuk menyingkirkan tangan renta itu dari jalannya. Hati Arini seperti dihantam gada besar. Ia melihat ibunya, wanita yang dulu selalu memeluknya dengan hangat, kini tampak begitu kurus dengan tulang pipi yang menonjol. Mata Ibu Widya terpejam, mungkin karena terlalu lemas atau terlalu sedih untuk melihat apa yang sedang terjadi. Baskara yang berada di belakang Arini mengepalkan tangan hingga buku-bukunya memutih. Amarah yang dingin mulai menjalar di nadi Arini. Siska, suara Arini memecah kebisingan musik di ruangan itu. Suaranya tidak keras, namun mengandung nada otonitas yang membuat Siska tersentak kaget, hingga ponselnya nyaris terjatuh. Siska menoleh dengan wajah pucat pasi. Mbak Arini, sejak kapan di sini? Ia tergagap, mencoba menutupi layar ponselnya, dan segera berdiri. Teman-teman Siska yang tadinya asyik membantu proses siaran langsung itu, mendadak terdiam dan menepi ke dinding. Arini tidak menjawab. Ia melangkah melewati Siska begitu saja, mengabaikan segala kemewahan palsu di ruang tamu itu, dan langsung berlutut di samping ibunya. Ibu, ini Arini, Bu, bisiknya dengan suara bergetar. Ibu Widya perlahan membuka matanya. Saat melihat wajah putri sulungnya, air mata mengalir dari sudut matanya yang keruh. Ia mencoba bicara, namun hanya suara rintihan lemah yang keluar. Arini merasakan amarahnya mencapai puncak saat mencium bau pesing dan melihat piring berisi sisa makanan yang sudah mengeras di samping ibunya. Ini sama sekali bukan perawatan ratu yang dijanjikan Gilang. Ini adalah penelantaran yang keji. Baskara, bantu aku angkat ibu ke kamar utama. Perintah Arini tegas. Tunggu dulu Mbak. Kamar utama itu kan kamar aku dan Mas Gilang. Siska mencoba menghalangi dengan nada bicara yang mulai kembali angkuh. Mbak nggak bisa main perintah di sini. Ini rumah kami sekarang. Arini berdiri tegak. Ia menatap Siska dengan tatapan paling tajam yang pernah ia miliki. Rumah kalian? Uang siapa yang membayar pajak rumah ini setiap tahun? Uang siapa yang merenovasi atap ini 2 tahun lalu? Dan uang siapa yang kamu pakai untuk membeli semua tas di rak itu? Arini menunjuk deretan koleksi tas mewah Siska dengan jari yang gemetar karena marah. Siska terdiam, namun matanya masih menyiratkan pembangkangan. Di saat itulah, Gilang muncul dari pintu dapur dengan wajah bingung yang kemudian berubah menjadi ketakutan saat melihat kakaknya. Mbak Arini, aku bisa jelaskan, gumam Gilang dengan suara parau. Tidak ada yang perlu dijelaskan lagi Gilang. Aku sudah melihat semuanya dengan mataku sendiri, jawab Arini dingin. Ia mengambil sebuah map dari tasnya dan membantingnya ke atas meja kaca di depan Siska. Ini adalah sertifikat rumah ini, masih atas namaku. Dan mulai detik ini, akulah yang menentukan siapa yang pantas berada di sini. Episode ini berakhir dengan ketegangan yang memuncak di ruang tamu, di mana kebenaran mulai terungkap, dan Arini siap memulai perang demi mengembalikan martabat ibunya di kota Cianjur. Di mana kebenaran mulai terungkap, dan Arini siap memulai perang demi mengembalikan martabat ibunya di kota Cianjur. Siska dan Gilang hanya bisa berdiri mematung menatap map sertifikat yang tergeletak di meja. Sebuah bukti kuat yang selama ini mereka abaikan, karena mengira Arini sudah melupakan haknya di rumah ini. Arini mengalihkan pandangannya dari mereka berdua, dan kembali fokus pada Ibu Widya. Dengan bantuan Baskara, tubuh lemah sang ibu diangkat dengan sangat hati-hati menuju kamar utama yang besar dan sejuk. Kamar itu dulunya adalah milik orang tua Arini, yang kini telah disalahgunakan Siska menjadi tempat menyimpan koleksi barang-barang mahalnya. Baskara dengan sigap memindahkan tumpukan kardus berisi barang-barang Siska keluar kamar tanpa banyak bicara. Mbak Arini, jangan begini. Mari kita bicarakan baik-baik. Gilang mencoba mendekat dengan suara gemetar. Ada raut ketakutan yang nyata di wajahnya. Ketakutan akan kehilangan kenyamanan hidup yang selama ini ia nikmati dari hasil memeras kakaknya sendiri. Arini menoleh sesaat sambil membetulkan bantal ibunya. Bicara baik-baik, 3 tahun aku membiayai kalian tanpa kurang sedikit pun Gilang.
Aku mengirimkan uang lebih dari cukup untuk gaji 2 perawat profesional, tapi yang kutemukan adalah ibu kandungku dibiarkan terlantar di lantai gudang. Arini menarik napas panjang, mencoba menahan air mata yang hampir tumpah. Malam ini, aku hanya ingin ketenangan. Jangan ada satupun dari kalian yang berani masuk ke kamar ini. Malam semakin larut di kota Cianjur. Suasana di dalam rumah terasa sangat kontras. Di kamar utama, Arini dengan sabar menyeka tubuh ibunya dengan air hangat, mengganti pakaiannya dengan daster bersih, dan memberikan air putih sedikit demi sedikit. Ibu Widya sudah tertidur lelap. Wajahnya tampak lebih damai setelah merasakan kehadiran putrinya. Sementara di ruang tengah, sayup-sayup terdengar perdebatan sengit antara Gilang dan Siska. Siska yang egois tetap menyalahkan Gilang karena dianggap tidak becus menjaga rahasia. Sementara Gilang mulai dihantui rasa bersalah yang amat dalam. Baskara yang sedari tadi berjaga di luar kamar masuk membawakan segelas teh hangat untuk Arini. "Kamu harus istirahat, sayang. Besok kita harus membawa ibu ke rumah sakit untuk pemeriksaan total," bisiknya. Arini mengangguk pelan, menyandarkan kepalanya di bahu Baskara. Dukungan suaminya adalah satu-satunya hal yang membuatnya tetap tegak berdiri saat ini. Keadaan di rumah itu kini bagaikan air yang tenang di permukaan, namun bergejolak di dasarnya. Arini tahu bahwa Siska tidak akan menyerah begitu saja. Siska adalah tipe orang yang akan melakukan segala cara untuk mempertahankan gaya hidup mewahnya. Namun, Arini juga telah membulatkan tekad. Ia menatap ke arah jendela yang memperlihatkan bayangan pohon mahoni di halaman rumah. Ia tidak hanya akan merenovasi bangunan ini, tetapi ia juga akan merestorasi kembali keadilan dan cinta di dalam rumah ini. Sebelum memejamkan mata, Arini mengambil ponselnya. Ia membatalkan semua kiriman uang otomatis ke rekening Gilang untuk bulan-bulan berikutnya. Ini adalah langkah pertama dari rangkaian rencana yang telah ia susun. Besok adalah awal dari perjuangan yang sesungguhnya, di mana kejutan yang tadinya ia siapkan sebagai hadiah, kini berubah menjadi misi penyelamatan bagi sisa hidup ibunya. Kedamaian sementara ini hanyalah jeda sebelum konflik yang lebih besar meledak di kota Cianjur. Kedamaian sementara ini hanyalah jeda sebelum konflik yang lebih besar meledak di kota Cianjur. Matahari baru saja menyembul dari balik perbukitan saat Arini sudah terjaga. Namun suasana tenang pagi itu segera pecah oleh teriakan histeris Siska dari ruang tengah. Rupanya, ia baru saja menyadari bahwa kartu kredit tambahan yang selama ini dipegangnya telah diblokir, dan notifikasi kegagalan transaksi otomatis muncul di ponselnya. "Gilang, bangun! Lihat ini, Mbak Arini benar-benar sudah gila!" teriak Siska sambil menggedor pintu kamar tamu tempat Gilang tidur, karena takut menghadapi Arini. Arini keluar dari kamar Ibu Widya dengan tenang, menutup pintu perlahan agar ibunya tidak terbangun. Ia menatap Siska yang berantakan dengan tatapan datar. Itu baru permulaan, Siska. "Semua fasilitas yang berasal dari keringatku, resmi aku cabut mulai detik ini." "Semua fasilitas yang berasal dari keringatku, resmi aku cabut mulai detik ini," ujar Arini dingin. Konflik memanas ketika Siska, yang tidak terima gaya hidupnya terancam, mulai menjalankan rencana liciknya. Ia segera mengambil ponsel dan melakukan siaran langsung, namun kali ini dengan narasi yang berbeda. Sambil menangis buatan, ia bercerita kepada ribuan pengikutnya bahwa ia dan suaminya sedang ditindas oleh kakak ipar yang sombong yang tiba-tiba datang dari Jakarta untuk mengusir mereka dan ibu yang sedang sakit. "Tolong kami, warga Cianjur. Mbak Arini ingin menguasai rumah ini dan membuang kami ke jalanan," teriak Siska dalam videonya, sengaja mengeraskan suara agar tetangga mendengar. Tak lama kemudian, beberapa tetangga yang termakan hasutan Siska mulai berdatangan ke depan pagar rumah. Mereka berbisik-bisik, memandang sinis ke arah mobil Arini yang terparkir. Situasi menjadi semakin membahayakan bagi Arini ketika salah seorang kerabat jauh yang juga bersekutu dengan Siska datang dan mulai memprovokasi warga. Mereka menuntut penjelasan mengapa Arini bersikap semena-mena pada adiknya sendiri. Di tengah kegaduhan itu, Gilang hanya diam terpaku. Ia ingin membela kakaknya, namun ancaman Siska untuk meninggalkannya membuatnya lumpuh secara mental. Siska bahkan berani masuk ke area dapur dan sengaja menjatuhkan beberapa peralatan makan hingga pecah, menciptakan kesan seolah-olah terjadi keributan fisik di dalam rumah agar warga semakin yakin bahwa Arini bertindak kasar. Arini menyadari bahwa ia tidak hanya menghadapi satu orang, melainkan sebuah opini publik yang telah diracuni.
Baskara mencoba menenangkan massa di depan rumah, namun teriakan warga semakin kencang. "Anak kota jangan sombong, jangan usir adikmu sendiri," teriak salah seorang dari luar. Kondisi ini membahayakan posisi Arini, karena Siska mulai mengancam akan melaporkan Arini ke kantor polisi atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan dan percobaan pengusiran paksa. Arini berdiri di balik jendela, melihat kerumunan orang yang mulai tidak terkendali. Ia menyadari bahwa rencananya untuk merawat Ibu Widya dengan tenang tidak akan semudah yang ia bayangkan. Musuh sebenarnya bukan hanya keserakahan Siska, melainkan fitnah yang mulai menyebar secepat api di musim kemarau. Inilah awal dari ujian mental bagi Arini. Ia harus memilih, menyerah pada tekanan warga dan membiarkan Siska kembali berkuasa, atau tetap bertahan, meski nyawanya dan Baskara mulai merasa terancam oleh kemarahan warga yang salah paham. Arini menggenggam erat ponselnya, mulai mencari kontak pengacara dan pihak berwenang. Perang urat saraf ini baru saja dimulai, dan Arini tahu ia harus bermain lebih cerdik jika tidak ingin kehilangan segalanya di kota Cianjur. Perang urat saraf ini baru saja dimulai, dan Arini tahu ia harus bermain lebih cerdik jika tidak ingin kehilangan segalanya di kota Cianjur. Fitnah yang dilemparkan Siska melalui media sosial ternyata berdampak lebih cepat dari yang Arini duga. Pagi itu, kerumunan warga di depan pagar tidak kunjung bubar. Mereka justru semakin vokal setelah melihat Siska duduk di teras sambil sesenggukan, sengaja memamerkan wajah yang sembab di hadapan orang-orang yang melintas. "Mbak Arini, tolong keluar. Jelaskan pada kami kenapa Mbak setega itu pada keluarga sendiri," teriak salah seorang ibu-ibu dari balik pagar. Arini berdiri di balik gorden ruang tamu, memperhatikan situasi dengan nafas yang tertata. Ia menyadari bahwa jika ia keluar sekarang dengan emosi, ia hanya akan masuk ke dalam jebakan Siska. Siska ingin Arini terlihat sebagai sosok wanita kota yang arogan. Namun, Arini adalah seorang arsitek. Ia terbiasa membangun sesuatu dari fondasi yang kuat, termasuk dalam menyusun strategi untuk menghadapi kekacauan ini. Tak lama kemudian, sebuah mobil dinas berwarna hitam berhenti di depan rumah. Dari dalamnya keluar Pak Hendra, seorang tokoh masyarakat yang sangat dihormati di kota Cianjur. Kehadirannya membuat suasana sedikit lebih tenang. Siska segera berlari menyongsong Pak Hendra, berpura-pura hampir pingsan sambil mengadu bahwa Arini telah menyita semua kebutuhan hidup mereka dan membiarkan Ibu Widya dalam bahaya. "Pak Hendra, tolong kami. Mbak Arini datang-datang langsung memutus semua akses kami. Dia bilang rumah ini miliknya dan kami tidak punya hak lagi. Padahal selama ini kami yang merawat ibu dengan susah payah." Tangis Siska pecah, membuat warga yang melihatnya semakin geram. Pak Hendra mengetuk pintu rumah dengan sopan, namun tegas. Arini memberikan isyarat kepada Baskara agar tetap tenang. Lalu ia membuka pintu dengan perlahan. Ekspresi wajah Arini sangat tenang, kontras dengan keributan di luar. "Selamat pagi Pak Hendra, silahkan masuk. Saya sudah menunggu kehadiran perwakilan warga untuk meluruskan hal ini," ucap Arini dengan suara yang jernih dan penuh wibawa. Arini tidak membawa Pak Hendra ke ruang tamu yang penuh dengan barang mewah milik Siska. Sebaliknya, ia mengajak Pak Hendra langsung menuju kamar utama. Di sana, Ibu Widya sedang disuapi oleh Baskara dengan sangat lembut. Kamar itu harum, bersih dan tenang. Arini kemudian menunjukkan botol-botol vitamin kosong yang ia temukan di gudang, serta piring sisa makanan basi yang sempat ia foto sebagai bukti sebelum dibersihkan. "Pak Hendra, saya mencintai adik saya, Gilang. Tapi saya tidak bisa membiarkan kebohongan merusak kesehatan ibu saya. Silahkan Bapak lihat sendiri kondisi ibu yang sebenarnya. Apakah ini tampak seperti ibu yang dirawat dengan uang 50 juta rupiah per bulan?" Tanya Arini sambil menyodorkan buku tabungan dan catatan transfernya selama 3 tahun terakhir. Melihat bukti fisik tersebut, raut wajah Pak Hendra yang tadinya penuh selidik perlahan berubah menjadi keterkejutan. Ia melihat kontras yang luar biasa antara kemewahan di ruang tengah dengan kondisi fisik Ibu Widya yang sangat memprihatinkan. Namun, rintangan belum berakhir. Dari luar, Siska mulai berteriak bahwa Arini sedang mencoba menyuap Pak Hendra dengan cerita karangan. Situasi di luar kembali memanas karena warga mulai terprovokasi untuk mencoba masuk ke halaman rumah. Arini menyadari
bahwa membuktikan kebenaran pada satu orang saja tidak cukup. Ia harus menghadapi badai fitnah ini secara terbuka, sebelum Siska melakukan sesuatu yang lebih nekat yang bisa mengancam keselamatan Ibu Widya. Suasana di depan pagar semakin tidak kondusif saat beberapa warga mulai terpancing emosinya oleh provokasi Siska yang terus berteriak histeris, menuduh Arini telah menyekap Pak Hendra di dalam rumah untuk melakukan negosiasi sepihak. Melihat situasi yang semakin berbahaya, Siska mulai menjalankan rencana cadangannya. Dengan gerakan yang sangat cepat dan tersembunyi, ia menuju ke arah panel listrik di samping rumah dan dengan sengaja memutus aliran kabel utama hingga menimbulkan percikan api kecil. Seketika, seluruh lampu di rumah itu padam. Siska kemudian berlari kembali ke depan warga sambil berteriak, "Tolong, Mbak Arini mematikan listrik agar ibu menderita di dalam. Dia ingin mencelakai kita semua." Di dalam kegelapan, Arini tetap tenang. Baskara segera menyalakan lampu darurat untuk memastikan Ibu Widya tidak terkejut. Namun tantangan sesungguhnya muncul ketika Siska mencoba masuk paksa melalui pintu samping, membawa beberapa warga yang sudah tersulut emosi. Mereka merusak gagang pintu kayu yang mulai rapuh itu. Arini berdiri di lorong, menghalangi jalan masuk menuju kamar ibunya. "Cukup, Siska," suara Arini menggelegar, memecah kebisingan. "Kalian ingin tahu kebenarannya? Mari kita lihat bersama-sama siapa yang sebenarnya membahayakan ibu." Arini mengeluarkan tab dari tas kerjanya. Beruntung, sebagai seorang arsitek yang waspada, ia sempat memasang kamera pengawas kecil bertenaga baterai di beberapa sudut tersembunyi sesaat setelah ia tiba kemarin malam. Ia memutar rekaman video beberapa jam yang lalu tepat di depan mata Pak Hendra dan warga yang berhasil merangsek masuk ke ruang tamu. Dalam rekaman yang jernih itu, terlihat jelas bagaimana Siska memberikan piring berisi makanan basi kepada Ibu Widya, lalu dengan kasarnya mengelapkan sandal kotornya ke kain selimut Ibu Widya sambil mencaci maki. Rekaman itu juga memperlihatkan Siska yang sedang memilah-milah tas mewah di meja sambil tertawa bangga, sementara Ibu Widya merintih kehausan di sudut lantai yang dingin, namun diabaikan sama sekali. Seketika, ruangan itu menjadi sunyi senyap. Warga yang tadinya berteriak marah, kini tertunduk malu. Pak Hendra menggelengkan kepala dengan rasa tidak percaya yang mendalam. Ia menatap Siska yang mendadak membeku, wajahnya berubah menjadi sepucat kertas. Fitnah yang ia bangun dengan rapi runtuh seketika oleh bukti digital yang tak terbantahkan. "Siska, Gilang, aku datang ke sini dengan niat baik untuk merenovasi rumah ini demi kebahagiaan kita semua," ucap Arini dengan nada rendah namun penuh penekanan. "Tapi tindakan kalian sudah melampaui batas kemanusiaan. Kalian telah membahayakan nyawa ibu hanya demi gaya hidup palsu." Warga yang merasa dibohongi oleh Siska mulai berbalik arah. Mereka yang tadinya ingin mengusir Arini, kini justru menatap Siska dengan penuh kecaman. Namun, Siska yang sudah kehilangan akal sehatnya justru melakukan tindakan nekat terakhir. Ia mencoba merebut tablet dari tangan Arini dan melemparnya ke lantai hingga retak. Situasi menjadi semakin kacau saat Siska mengancam akan merusak seluruh isi rumah jika Arini tidak segera pergi. Arini menyadari bahwa konflik ini telah memasuki babak baru yang lebih berat, di mana ia harus menetapkan sebuah tujuan besar untuk melindungi ibunya secara permanen dari pengaruh beracun adik dan iparnya tersebut. Arini menyadari bahwa konflik ini telah memasuki babak baru yang lebih berat, di mana ia harus menetapkan sebuah tujuan besar untuk melindungi ibunya secara permanen dari pengaruh beracun adik dan iparnya tersebut. Meskipun tablet di tangannya telah retak, senyum tenang tetap menghiasi wajah Arini. Baginya, data bisa rusak, namun kebenaran yang baru saja disaksikan oleh Pak Hendra dan para tetangga telah tertanam kuat di ingatan mereka, menjadi fondasi awal bagi perjuangannya yang sesungguhnya. Mulai hari ini, suara Arini terdengar mantap di tengah kesunyian ruang tamu. "Tujuan saya bukan lagi sekadar merenovasi bangunan ini. Saya akan merestorasi kembali keadilan bagi ibu dan memastikan rumah ini bersih dari segala bentuk keserakahan yang merusak." Episode ke-7 ini menjadi titik balik bagi Arini. Ia menetapkan sebuah tujuan besar, mengambil alih hak asuh penuh atas Ibu Widya dan memastikan Gilang serta Siska tidak lagi memiliki akses apapun terhadap aset keluarga. Namun rintangan berat segera menghadang. Siska, yang merasa terpojok secara sosial, beralih ke strategi yang lebih licin.
ia mulai menghubungi pengacara murah namun licik untuk menggugat kepemilikan rumah tersebut dengan dalih bahwa Arini telah menelantarkan ibunya selama bertahun-tahun di Jakarta, sehingga hak pengelolaan rumah seharusnya jatuh ke tangan Gilang sebagai anak yang tinggal di tempat. Rintangan fisik pun mulai muncul. Arini harus menghadapi sabotase infrastruktur rumah yang dilakukan secara diam-diam. Suatu malam, saluran air bersih tiba-tiba tersumbat oleh benda-benda yang sengaja dimasukkan Siska. Membuat Arini harus bersusah payah mencari bantuan di tengah malam untuk memastikan Ibu Widya tetap bisa dibersihkan. Tak hanya itu, Siska mulai menghasut para pedagang di pasar Cianjur agar tidak melayani Arini dengan tuduhan bahwa Arini membawa sial dan penyakit dari kota. Namun, Arini tidak gentar. Ia mulai melakukan pendekatan kepada warga satu persatu, bukan dengan kemarahan, melainkan dengan tindakan nyata. Ia mengundang seorang perawat profesional dari kota terdekat untuk memberikan edukasi kesehatan gratis di teras rumahnya bagi para lansia di lingkungan tersebut. Melalui kegiatan ini, warga mulai melihat sisi lembut Arini dan menyadari bahwa dialah yang benar-benar peduli pada kesejahteraan orang tua. Konflik semakin tajam ketika Gilang, yang merasa terjepit, mulai menyembunyikan dokumen-dokumen penting milik Ibu Widya, termasuk buku asuransi kesehatan dan surat tanah yang asli. Gilang berharap, dengan hilangnya dokumen-dokumen itu, Arini tidak akan bisa melakukan pengobatan lanjutan untuk ibunya di rumah sakit besar. Arini harus memutar otak, mencari cara untuk mendapatkan kembali dokumen-dokumen itu tanpa harus menggunakan paksaan. Rintangan berat ini justru semakin menguatkan tekad Arini. Setiap kali ia melihat senyum kecil yang mulai muncul di wajah Ibu Widya saat disuapi makanan bergizi, Arini merasa energinya pulih kembali. Ia tahu bahwa perjalanannya masih panjang, dan Siska masih memiliki banyak tipu muslihat di balik lengan bajunya. Arini mulai menyusun daftar prioritas, dengan bantuan Baskara yang tetap setia menjaga di sisinya. Tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana ia bisa memulihkan kesehatan fisik Ibu Widya di tengah gangguan psikologis yang terus dilancarkan oleh Siska dan Gilang di dalam rumah yang sama. Arini menyadari, untuk memenangkan pertempuran ini, ia harus berjuang di dua medan sekaligus, di dalam rumah dan di pengadilan sosial warga Cianjur. Arini menyadari, untuk memenangkan pertempuran ini, ia harus berjuang di dua medan sekaligus, di dalam rumah dan di pengadilan sosial warga Cianjur. Tekanan batin yang ia rasakan tidak membuatnya goyah, melainkan semakin teliti dalam mengamati setiap detail perawatan yang selama ini diterima ibunya. Kecurigaan Arini memuncak saat ia memeriksa kotak obat di meja samping tempat tidur Ibu Widya yang selama ini dikelola oleh Siska. Arini menemukan beberapa botol obat dengan label yang tampak meyakinkan, namun saat ia membukanya, aroma dan tekstur isinya terasa janggal. Sebagai seorang yang sangat teliti, Arini segera menghubungi teman sekolahnya yang kini menjadi apoteker di kota Cianjur untuk mengecek kandungan obat tersebut. Hasilnya sangat mengejutkan sekaligus menyakitkan hati. Obat-obatan mahal yang diklaim Siska sebagai suplemen saraf ternyata hanyalah tepung biasa yang dikemas ulang, sementara obat jantung Ibu Widya telah diganti dengan obat tidur dosis rendah agar sang ibu selalu tampak terlelap dan tidak banyak mengeluh. Ini bukan sekedar kelalaian Baskara. Ini adalah upaya terencana untuk membuat ibu tetap lemah, bisik Arini dengan suara bergetar karena menahan amarah yang luar biasa. Baskara segera memeluk istrinya, mencoba memberikan kekuatan di tengah badai pengkhianatan yang semakin pekat. Rintangan berat kembali datang saat Siska, yang merasa Arini mulai mengendus rahasianya, melakukan langkah defensif yang agresif. Siska sengaja membuang semua stok bahan makanan bergizi yang baru dibeli Arini ke tempat sampah. Lalu, ia mematikan kompor gas dan menyembunyikan selangnya, agar Arini tidak bisa memasak untuk Ibu Widya. Siska bahkan mulai menyebarkan aroma menyengat di sekitar kamar Ibu Widya menggunakan cairan pembersih lantai yang tajam, dengan harapan Arini tidak betah berlama-lama di sana. Namun, Arini menghadapi rintangan ini dengan kepala dingin. Ia tidak membalas dengan teriakan, melainkan dengan ketegasan yang elegan. Ia mulai memesan makanan sehat khusus dari layanan catering medis dan meminta kurirnya masuk melalui pintu depan dengan pengawasan Baskara. Setiap kali Siska mencoba menghalangi, Arini dengan tenang merekam tindakan tersebut menggunakan ponselnya sebagai tambahan bukti untuk gugatan hukum yang sedang ia persiapkan diam-diam. Puncak konflik di episode ini terjadi ketika Arini menemukan Gilang sedang mencoba membongkar laci kerja di kamar Arini untuk mencari dokumen sertifikat rumah yang asli.
Terjadi perdebatan batin yang hebat pada diri Gilang saat Arini menangkap basah aksinya. Arini menatap adiknya dengan tatapan iba sekaligus kecewa. Ia memberikan satu kesempatan bagi Gilang untuk berkata jujur tentang kemana perginya uang ratusan juta yang selama ini ia kirimkan. Namun Gilang yang sudah terlalu jauh terperangkap dalam pengaruh Siska, lebih memilih untuk bungkam dan melarikan diri dari ruangan. Arini berdiri di tengah koridor rumah, menyadari bahwa ia sedang menghadapi tembok besar yang dibangun oleh orang-orang yang ia anggap keluarga. Rintangan ini bukan hanya soal fisik atau materi, tapi soal memulihkan nurani yang telah mati. Dengan botol obat palsu di tangannya, Arini menetapkan langkah berikutnya. Ia akan membawa Ibu Widya ke pemeriksaan laboratorium independen di pusat kota besok pagi. Apapun risikonya, meski Siska mengancam akan mengerahkan massa untuk menghadang mobil mereka di gerbang depan. Perjuangan ini telah menjadi perlombaan melawan waktu, demi menyelamatkan sisa kesehatan sang ibu. Perjuangan ini telah menjadi perlombaan melawan waktu, demi menyelamatkan sisa kesehatan sang ibu. Arini tidak menunggu hingga fajar benar-benar menyingsing. Pada pukul 4 pagi, saat embun masih tebal menyelimuti kota Cianjur, ia sudah mulai memindahkan Ibu Widya ke dalam mobil dengan bantuan Baskara yang bergerak tanpa suara. Namun, tepat saat roda mobil mulai berputar di atas kerikil halaman, lampu teras menyala terang benderang, dan Siska berdiri di sana dengan wajah yang dipenuhi amarah yang meledak-ledak. "Kalian tidak akan membawa ibu kemana-mana," teriak Siska sambil berlari ke arah gerbang, mencoba mengunci palang besi dengan rantai besar yang entah sejak kapan sudah ia siapkan. Gilang berdiri di belakangnya dengan wajah pucat, tampak seperti orang yang kehilangan arah. Arini membuka kaca mobil, menatap adiknya dengan sorot mata yang menembus kegelapan. "Gilang, minggir dari gerbang itu jika kamu masih punya sedikit saja rasa hormat pada wanita yang melahirkanmu. Ibu butuh penanganan medis serius karena obat-obatan yang kalian berikan itu palsu." Mendengar kata palsu, tubuh Gilang bergetar hebat. Ia menoleh ke arah Siska dengan tatapan tidak percaya, namun Siska justru semakin beringas. Siska mulai berteriak kencang, sengaja memancing perhatian tetangga sekitar yang mulai menyalakan lampu rumah mereka. Siska menuduh Arini ingin menculik Ibu Widya untuk dipaksa menandatangani surat hibah tanah di bawah pengaruh bius. Rintangan berat ini memaksa Arini mengambil keputusan berani. Ia tidak membalas teriakan Siska, melainkan mengeluarkan ponselnya dan menghubungi ambulans dari rumah sakit pusat serta pihak kepolisian setempat yang sebelumnya sudah ia beri laporan awal. "Aku tidak sedang menculik Siska. Aku sedang menyelamatkan nyawa dari upaya pembunuhan perlahan," tegas Arini. Ketegangan mencapai puncaknya ketika ambulans datang dengan sirene yang meraung-raung, memecah kesunyian subuh di Cianjur. Warga mulai keluar rumah, menyaksikan drama keluarga yang memilukan itu. Siska mencoba menghalangi petugas medis, namun Pak Hendra yang baru saja tiba segera menengahi. Dengan wibawanya, Pak Hendra meminta semua pihak untuk mendahulukan keselamatan Ibu Widya. Setelah perdebatan yang alot, Ibu Widya akhirnya berhasil dibawa ke rumah sakit. Namun rintangan tidak berhenti di sana. Setibanya di rumah sakit, Arini menghadapi tantangan administrasi yang berat karena semua dokumen identitas dan asuransi Ibu Widya masih disembunyikan oleh Gilang. Tanpa dokumen itu, prosedur pemeriksaan laboratorium yang mendalam terhambat oleh birokrasi. Arini harus bolak-balik mengurus surat keterangan darurat sambil terus berjaga di depan ruang observasi. Di episode ini, Arini menetapkan tujuan barunya. Ia tidak akan hanya mengambil hak asuh, tapi ia akan memproses secara hukum siapapun yang terlibat dalam pemalsuan obat ibunya. Ia mulai mengumpulkan saksi-saksi kecil, termasuk mantan asisten rumah tangga yang dulu dipecat Siska karena tahu terlalu banyak. Rintangan demi rintangan, mulai dari ancaman preman bayaran yang mencoba mengintimidasi Arini di lorong rumah sakit, hingga hilangnya bukti-bukti fisik di rumah Cianjur, dihadapi Arini dengan kecerdikan seorang arsitek yang sedang memperbaiki fondasi hidupnya. Ia sadar badai ini belum mencapai puncaknya, dan Siska pasti sedang merencanakan sesuatu yang jauh lebih gelap untuk menghentikan langkah hukum Arini. Ia sadar badai ini belum mencapai puncaknya, dan Siska pasti sedang merencanakan sesuatu yang jauh lebih gelap untuk menghentikan langkah hukum Arini. Namun Arini tidak memberikan celah sedikit pun bagi musuhnya untuk bernapas lega, karena tepat di hari ketiga Ibu Widya dirawat, hasil laboratorium independen yang dinanti akhirnya keluar.
Lembaran kertas yang dibawa oleh dokter spesialis itu bukan sekedar laporan medis, melainkan bukti otentik yang siap meruntuhkan seluruh dinding kebohongan di kota Cianjur. Dokter menjelaskan dengan raut wajah serius bahwa dalam tubuh Ibu Widya ditemukan zat penenang dosis rendah yang jika dikonsumsi dalam jangka panjang akan merusak fungsi kognitif dan saraf motorik. Hal ini menjelaskan mengapa Ibu Widya selama ini tampak linglung dan tidak berdaya untuk melawan. Arini menggenggam hasil laporan itu dengan tangan yang gemetar. Amarahnya kini telah berubah menjadi sebuah ketegasan yang dingin dan terukur. "Pak Hendra, tolong lihat ini," ujar Arini saat tokoh masyarakat itu menjenguk ke rumah sakit. Pak Hendra membaca baris demi baris hasil lab tersebut dengan mata terbelalak. Sebagai mantan orang yang berpengaruh di kota tersebut, ia merasa sangat bersalah karena sempat membiarkan warganya terhasut oleh drama Siska. Di sisi lain, kondisi di rumah keluarga kian memanas. Siska yang mulai merasa terpojok karena warga tidak lagi bersimpati padanya, mencoba melakukan langkah putus asa. Ia menghasut Gilang untuk membakar seluruh dokumen pengiriman uang dari Arini, serta kwitansi pengobatan palsu yang selama ini mereka simpan. Namun, di saat itulah, Gilang mencapai titik nadirnya. Ia berdiri di depan tumpukan dokumen itu dengan korek api di tangan, namun bayangan wajah ibunya yang kurus kering terus menghantuinya. "Cukup, Siska, kita sudah keterlaluan," teriak Gilang. Suaranya pecah oleh tangis penyesalan yang pecah untuk pertama kalinya. Siska yang gelap mata mencoba merebut korek api tersebut, namun Gilang mendorongnya menjauh. Gilang akhirnya menyadari bahwa semua kemewahan yang mereka nikmati hanyalah fatamorgana di atas penderitaan ibu kandungnya sendiri. Di episode ini, sebuah rintangan berat kembali muncul saat Siska, yang merasa suaminya mulai berkhianat, memutuskan untuk kabur membawa semua perhiasan dan sisa uang tunai yang ada. Namun, sebelumnya ia menyebarkan desas-desus terakhir bahwa Arini telah menyogok dokter untuk memalsukan hasil laboratorium. Warga Cianjur yang masih ragu kembali berdatangan ke rumah sakit. Arini sadar, ini adalah momen penentuan. Dengan dukungan Pak Hendra, Arini mengadakan pertemuan terbuka di aula rumah sakit bersama tim dokter untuk menjelaskan kondisi Ibu Widya kepada perwakilan warga dan beberapa anggota keluarga besar yang baru datang dari luar kota. Melihat bukti nyata dan penjelasan medis yang masuk akal, seluruh keraguan warga akhirnya sirna. Mereka berbalik mengecam Siska yang kini menjadi buronan keluarga. Di akhir episode ini, Gilang datang ke rumah sakit dengan langkah gontai. Ia berlutut di depan pintu kamar perawatan Ibu Widya, menangis terseduh-seduh sambil menyerahkan sisa dokumen asli yang selama ini ia sembunyikan. Arini menatap adiknya dengan perasaan yang hancur, namun ia tahu tujuan utamanya telah tercapai, kebenaran telah terungkap sepenuhnya. Kini, Arini bersiap melangkah ke fase klimaks, di mana ia harus mengambil keputusan paling sulit mengenai masa depan adik satu-satunya dan rumah penuh kenangan tersebut. Penyerahan dokumen asli oleh Gilang memang membawa titik terang, namun hal itu tidak serta-merta menghapus bayang-bayang kelam yang masih menyelimuti keluarga mereka. Arini menatap adiknya yang bersimpuh di lantai rumah sakit dengan perasaan yang campur aduk. Ada rasa kasih yang tersisa, namun luka akibat pengkhianatan itu terlalu dalam untuk diabaikan begitu saja. Episode ke-11 ini menjadi awal dari keruntuhan segala harapan Arini untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Meskipun Gilang sudah mengaku, Siska ternyata tidak benar-benar menghilang. Dari persembunyiannya, Siska melakukan langkah yang sangat licik. Ia menggunakan sisa uang yang ia bawa untuk membayar seseorang agar menggugat keaslian sertifikat rumah tersebut ke pengadilan dengan dokumen palsu yang sudah ia siapkan jauh-jauh hari. Siska tahu bahwa Arini adalah seorang arsitek yang sangat menjaga reputasi, maka ia mulai menyerang kredibilitas profesional Arini di publik. Rintangan semakin berat ketika Arini menerima surat panggilan dari pihak berwajib atas tuduhan pemalsuan dokumen yang dilaporkan oleh pihak Siska. Di saat yang sama, pihak bank membekukan rekening keluarga karena adanya sengketa kepemilikan aset. Arini yang biasanya tegar kini mulai goyah. Semua asetnya di Jakarta tersedot untuk biaya perawatan intensif Ibu Widya yang semakin mahal, sementara akses dana cadangannya terhambat oleh laporan palsu Siska. Baskara, sepertinya semua usaha kita untuk bersikap lunak justru menjadi senjata bagi mereka, ucap Arini dengan suara lirih saat mereka duduk di kantin rumah sakit.
Baskara mencoba memberikan semangat, namun ia pun menyadari bahwa mereka sedang menghadapi dinding besar. Semua usaha Arini untuk menyelamatkan rumah dan ibunya seolah menemui jalan buntu. Kondisi Ibu Widya kembali tidak stabil. Dokter menyatakan bahwa Ibu Widya memerlukan tindakan operasi segera untuk memperbaiki kerusakan syaraf akibat zat penenang jangka panjang tersebut. Biaya operasi itu sangat besar, dan dengan rekening yang dibekukan, serta sengketa rumah yang masih berjalan, Arini tidak memiliki uang tunai yang cukup. Inilah saat di mana semua pintu seolah tertutup rapat bagi Arini. Siska, melalui pesan singkat yang dikirim dari nomor tak dikenal, memberikan tawaran yang sangat menyakitkan. Ia akan mencabut gugatan dan memberikan dokumen asuransi kesehatan Ibu Widya jika Arini bersedia menjual rumah mahoni tersebut dan membagi hasilnya secara rata, lalu pergi dari kota Cianjur selamanya. Siska ingin Arini menyerah kalah dan membiarkan rumah penuh kenangan itu jatuh ke tangan pengembang yang sudah lama mengincarnya. Arini berdiri di depan jendela ruang perawatan, menatap rintik hujan yang membasahi kota Cianjur. Ia merasa gagal. Semua rencana renovasi, impian memberikan masa tua yang indah bagi ibu, kini hancur berkeping-keping. Pilihannya hanya dua, membiarkan ibunya tanpa operasi demi mempertahankan rumah, atau menjual rumah kenangan ayahnya demi nyawa sang ibu, namun dengan membiarkan keserakahan Siska menang. Arini terjepit dalam situasi yang mustahil, di mana setiap pilihan akan menyisakan luka yang abadi. Di tengah keputusasaan itu, Arini mulai menyadari bahwa ia harus mengambil satu pilihan terakhir yang paling sulit, yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Ia berdiri terpaku di koridor rumah sakit yang dingin, menatap jam dinding yang seakan berdetak lebih kencang dari biasanya. Nyawa Ibu Widya berada di ujung tanduk, sementara Siska terus menekan melalui pengacaranya yang licik. Episode ke-12 ini membawa Arini pada titik terendah dalam hidupnya. Keputusan sulit itu akhirnya ia ambil. Arini setuju untuk melepas kepemilikan rumah mahoni tersebut. Ia sadar, harta bisa dicari dan rumah bisa dibangun kembali. Namun detak jantung ibunya adalah sesuatu yang tidak memiliki cadangan. Dengan tangan gemetar, ia menandatangani surat kesepakatan awal untuk menjual properti itu kepada sebuah perusahaan pengembang yang menjadi perantara Siska. "Aku akan menjual rumah itu, Baskara. Berikan dokumennya pada mereka," ucap Arini dengan suara yang nyaris hilang. Baskara terkejut, namun ia melihat kebulatan tekad di mata istrinya. Arini sedang melakukan pengorbanan terbesar demi keselamatan sang ibu. Namun, rintangan tidak berhenti setelah ia menyerah. Siska, yang merasa telah menang di atas angin, justru mempersulit pencairan dana tersebut. Ia menahan dokumen asuransi kesehatan Ibu Widya yang asli, mengklaim bahwa ia baru akan menyerahkannya setelah uang hasil penjualan rumah masuk ke rekening pribadinya, bukan untuk biaya rumah sakit. Arini terjepit. Ia sudah kehilangan rumahnya, namun dana untuk operasi ibunya masih belum bisa ia pegang. Di saat yang paling kritis, Arini mendapatkan rintangan lain. Pihak pengembang mulai mendatangi rumah mahoni di Cianjur dan mulai memagari halaman dengan seng. Padahal Ibu Widya belum dinyatakan stabil untuk mendengar berita kehilangan rumahnya. Gilang, yang melihat kekacauan ini, mencoba menghentikan para pekerja pengembang. Namun ia justru diintimidasi oleh orang-orang suruhan Siska. Gilang akhirnya menyadari bahwa Siska sama sekali tidak peduli padanya atau ibunya. Siska hanya peduli pada uang hasil penjualan tersebut. Arini menghabiskan malam itu di samping tempat tidur ibunya, membisikkan doa dan kata-kata penguatan, meskipun ia sendiri merasa hancur. Ia mulai merasa bahwa semua usahanya gagal total. Ia kehilangan warisan ayahnya, ia kehilangan kepercayaan sebagian warga karena fitnah yang terus digoreng Siska. Dan kini ia nyaris kehilangan harapan untuk operasi ibunya. Namun, di tengah kegagalan yang tampak nyata itu, Arini menemukan sebuah celah kecil. Saat ia membereskan tas lama milik ibunya yang sempat diselamatkan Gilang, ia menemukan sebuah buku catatan kecil peninggalan almarhum ayahnya. Di dalam buku itu, terselip sebuah catatan rahasia tentang wasiat tambahan yang belum pernah dibuka sebelumnya. Catatan itu berisi informasi tentang sebuah brankas kecil di pondasi rumah mahoni yang hanya bisa dibuka dengan kombinasi tanggal lahir Arini. Episode ini ditutup dengan Arini yang harus mengambil resiko besar.
Di saat rumah sedang dikepung oleh pengembang dan Siska sedang menanti kemenangannya, Arini harus kembali ke rumah itu secara sembunyi-sembunyi di tengah malam untuk mencari harta terakhir yang ditinggalkan ayahnya. Jika ia tertangkap, Siska bisa melaporkannya atas tuduhan pencurian di properti yang sudah disepakati untuk dijual. Ini adalah langkah paling beresiko yang harus ia ambil demi membalikan keadaan yang sudah tampak mustahil untuk dimenangkan. Ini adalah langkah paling beresiko yang harus ia ambil demi membalikan keadaan yang sudah tampak mustahil untuk dimenangkan. Arini menunggu hingga jam menunjukkan pukul 2 pagi, saat kota Cianjur benar-benar terlelap dalam dinginnya kabut pegunungan. Sebelum ia dan Baskara menyelinap melalui celah pagar seng yang belum tertutup rapat di bagian belakang rumah. Langkah kaki Arini terasa berat saat menginjak rumput liar yang basah oleh embun. Rumah mahoni yang dulu penuh kenangan itu kini tampak seperti hantu di kegelapan, dengan garis-garis peringatan dari pihak pengembang melintang di pintu depan. Arini tidak menuju pintu utama, melainkan merayap ke arah bagian pondasi di bawah ruang kerja almarhum ayahnya. Dengan menggunakan lampu senter yang cahayanya diredupkan, ia mencari tanda berupa ukiran bunga melati kecil yang disebutkan dalam buku catatan tersebut. "Ketemu," bisik Arini lirih. Tangannya menyentuh sebuah ubin semen yang tampak berbeda dari yang lain. Dengan bantuan alat pengungkit kecil, Baskara membantu Arini membuka ubin tersebut. Di baliknya, tertanam sebuah kotak logam kecil yang kokoh. Jantung Arini berdegup kencang saat ia memasukkan kombinasi angka tanggal lahirnya ke kunci putar brankas tersebut. Klik! Pintu kecil itu terbuka, mengungkapkan isinya. Sebuah amplop coklat besar yang tersegel rapi dan sebuah kotak perhiasan kuno milik neneknya. Arini segera membuka amplop tersebut dan matanya membelalak. Di dalamnya terdapat surat pernyataan asli dari almarhum ayahnya yang mencantumkan bahwa rumah mahoni tersebut adalah wasiat tak terbagi yang hanya boleh dikelola oleh Arini. Dan ada sebuah polis asuransi jiwa atas nama Ibu Widya yang selama ini tidak pernah diketahui oleh Gilang maupun Siska. Namun, rintangan berat tiba-tiba muncul. Sebuah sorot lampu senter yang sangat terang mendadak menyambar wajah mereka dari arah halaman. "Siapa di sana? Pencuri!" teriak sebuah suara yang sangat dikenal Arini. Itu adalah suara Siska. Ternyata, karena ketamakannya, Siska sengaja menginap di teras rumah dengan tenda darurat untuk memastikan tidak ada barang berharga yang diambil sebelum pengembang masuk sepenuhnya. Siska berlari ke arah mereka sambil membawa kayu, berteriak memanggil warga sekitar agar datang. Arini dan Baskara segera bangkit, namun mereka terkepung di area pondasi yang sempit. Siska tertawa penuh kemenangan saat melihat Arini memegang kotak logam tersebut. "Wah, ternyata arsitek terhormat kita ini memang pencuri. Kamu ingin mengambil harta sebelum rumah ini diserahkan ya?" ejek Siska sambil terus berteriak memanggil keamanan pengembang. Arini memegang erat dokumen di dadanya. Ia tahu jika Siska berhasil merebut dokumen ini, maka semua bukti wasiat ayahnya akan hancur selamanya. Ini adalah rintangan yang paling mendesak. Arini harus keluar dari kepungan Siska dan orang-orang suruhannya tanpa kehilangan dokumen berharga itu. Baskara pasang badan, menghalangi Siska yang mencoba merampas amplop coklat itu. Klimaks episode ini terjadi ketika beberapa warga dan petugas keamanan mulai berdatangan. Arini terjepit dalam fitnah baru di depan umum. Namun, alih-alih melarikan diri, Arini justru berdiri tegak dan mengangkat amplop itu tinggi-tinggi. Ia menyadari bahwa pilihannya tinggal satu. Menghadapi mereka semua saat itu juga dengan bukti di tangan, atau kehilangan segalanya dalam kegelapan malam Cianjur. Kegagalan di episode sebelumnya kini berubah menjadi api perlawanan baru yang lebih membara di mata Arini. Di bawah sorotan lampu senter yang menyilaukan dan tatapan penuh selidik dari para petugas keamanan, Arini tidak gentar meski Siska terus berteriak menuduhnya sebagai pencuri yang berusaha menjarah aset yang sudah terjual. "Lihat semuanya, dia membawa kotak dari bawah tanah. Itu pasti perhiasan atau uang yang sengaja disembunyikan," teriak Siska dengan suara melengking, mencoba memprovokasi warga yang mulai berkumpul di balik pagar seng. Arini menarik nafas panjang, menenangkan jantungnya yang berdegup kencang. Ia menatap Pak Hendra yang baru saja tiba di lokasi setelah dihubungi oleh salah satu warga. "Pak Hendra, saya tidak mencuri. Saya baru saja mengambil apa yang menjadi hak perlindungan bagi ibu saya. Dokumen di dalam amplop ini adalah jawaban atas semua kekacauan ini," tegas Arini. Namun, rintangan mencapai titik paling kritis ketika pengacara dari pihak pengembang datang
dan menunjukkan surat perjanjian jual-beli yang sudah ditandatangani Arini kemarin. Ia menyatakan bahwa segala sesuatu yang berada di dalam area tanah tersebut, termasuk isi di bawah bangunan, secara hukum telah menjadi milik perusahaan. Siska tersenyum penuh kemenangan, merasa Arini telah masuk ke dalam lubang yang ia gali sendiri. Arini merasa seolah dunia sedang menjepitnya. Ia memegang dokumen wasiat itu, namun secara hukum, tanda tangannya pada surat jual beli kemarin adalah sebuah bom waktu yang bisa membatalkan segala usahanya. Pilihan yang tersisa sangat tipis dan menyakitkan. Jika ia menyerahkan dokumen itu sekarang untuk membela diri, Siska bisa saja merampasnya. Jika ia lari, ia akan dicap sebagai kriminal. Mbak Arini, serahkan kotaknya sekarang, atau kami panggil polisi. Ancam salah satu petugas keamanan yang terhasut oleh janji bonus dari Siska. Di tengah kepungan itu, Gilang tiba-tiba muncul dari kegelapan. Wajahnya tampak hancur, namun ada sebuah keberanian baru di matanya. Ia berdiri di antara Arini dan Siska. "Cukup Siska, hentikan semua ini," teriak Gilang. Ia kemudian menoleh ke arah Pak Hendra dan warga. "Saya saksi hidupnya. Semua surat jual beli itu adalah hasil tekanan dan manipulasi Siska terhadap Mbak Arini dengan menggunakan nyawa ibu sebagai taruhannya." Pernyataan Gilang membuat suasana menjadi riuh. Namun, pengacara pengembang tetap bersikeras bahwa tanda tangan di atas materai tidak bisa dibatalkan hanya dengan pengakuan lisan. Arini menyadari bahwa ini adalah puncak dari segala kegagalannya jika ia tidak segera mengambil tindakan paling sulit. Dengan air mata yang menggenang, Arini membuka amplop coklat itu di depan umum. Ia menunjukkan surat wasiat asli yang memiliki klausul khusus. Rumah ini tidak boleh diperjualbelikan selama Ibu Widya masih hidup. Dan jika terjadi transaksi, maka transaksi tersebut batal demi hukum. Namun, rintangan terakhir muncul. Untuk mengaktifkan klausul ini, Arini harus bersedia melaporkan adiknya sendiri, Gilang, ke jalur hukum atas keterlibatannya dalam pemalsuan dokumen awal yang memicu sengketa ini. Inilah pilihan terakhir yang paling sulit bagi Arini. Menyelamatkan rumah dan nyawa ibunya, berarti harus mengirim adik kandungnya sendiri ke balik jeruji besi bersama Siska. Arini menatap Gilang yang tertunduk pasrah, siap menerima konsekuensi apapun. Di bawah langit malam Cianjur yang dingin, Arini harus menentukan nasib keluarganya dalam satu tarikan napas. Di bawah langit malam Cianjur yang dingin, Arini harus menentukan nasib keluarganya dalam satu tarikan napas. Ia menatap Gilang yang bersimpuh, lalu beralih pada Siska yang masih memasang wajah angkuh. Dengan keyakinan yang bulat, Arini akhirnya memilih jalur hukum yang paling adil. Ia menyerahkan seluruh bukti kepada pihak berwajib, termasuk keterlibatan Gilang, demi membatalkan transaksi ilegal rumah mahoni tersebut dan mencairkan polis asuransi darurat untuk ibunya. Episode ke-15 ini menjadi awal dari perjuangan resolusi Arini. Keputusan Arini melaporkan kejadian ini membuat polisi segera bertindak. Malam itu juga, Siska dibawa untuk dimintai keterangan lebih lanjut atas tuduhan penipuan, penggelapan, dan penelantaran orang tua. Gilang yang sudah pasrah, menyerahkan dirinya dengan sukarela. Meskipun hatinya hancur melihat adiknya dibawa pergi, Arini tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk memutus rantai penderitaan keluarga mereka. Berbekal dokumen wasiat dan polis asuransi yang ia temukan di brankas rahasia, Arini segera mengurus administrasi rumah sakit. Dana dari polis tersebut cair tepat pada waktunya. "Lakukan operasinya sekarang, dokter. Saya menjamin seluruh biayanya," ucap Arini dengan suara tegas. Operasi besar untuk memperbaiki saraf Ibu Widya pun segera dilakukan. Arini menghabiskan waktu berjam-jam di depan ruang operasi, berdoa dalam diam, sementara Baskara terus mendampinginya tanpa lelah. Rintangan terakhir dalam tahap resolusi ini adalah menghadapi pihak pengembang yang masih mencoba menuntut ganti rugi atas pembatalan jual beli rumah. Arini, dengan kecerdasan arsiteknya, tidak hanya menggunakan jasa pengacara, tetapi juga menunjukkan bahwa bangunan tersebut memiliki nilai sejarah dan cagar budaya lokal yang tidak boleh dihancurkan sembarangan sesuai dengan wasiat ayahnya. Ia berjuang keras di persidangan sengketa lahan, membuktikan bahwa tanda tangannya sebelumnya didapatkan di bawah ancaman keselamatan nyawa. Di tengah perjuangan hukum yang melelahkan, sebuah keajaiban muncul. Operasi Ibu Widya dinyatakan berhasil. Setelah beberapa hari masa kritis, Ibu Widya mulai bisa menggerakkan jemarinya dan mengenali suara Arini. "Arini, anakku," bisik Ibu Widya saat pertama kali tersadar. Mendengar suara itu, beban berat yang selama ini menghimpit pundak Arini seolah luruh seketika.
Warga Cianjur yang kini telah mengetahui kebenaran secara utuh, mulai memberikan dukungan moral. Mereka membantu Arini membersihkan rumah mahoni dari pagar-pagar seng yang sempat dipasang pengembang. Pak Hendra memimpin warga untuk mengembalikan suasana rumah seperti sedia kala. Arini mulai merancang kembali rencana renovasi yang sempat tertunda, namun kali ini dengan fondasi yang jauh lebih kuat, fondasi kejujuran dan kasih sayang yang tulus. Ia menyadari bahwa pilihan tersulit yang ia ambil telah membuahkan hasil yang manis, membawa ibunya kembali ke kehidupan, dan mengembalikan kehormatan keluarga mereka yang sempat tercoreng oleh keserakahan. Arini kini menatap masa depan dengan harapan, siap menyambut kepulangan ibunya ke rumah yang sesungguhnya. Arini kini menatap masa depan dengan harapan, siap menyambut kepulangan ibunya ke rumah yang sesungguhnya. Namun sebelum Ibu Widya benar-benar bisa menapakkan kaki di rumah mahoni, Arini harus menyelesaikan satu hambatan hukum terakhir yang ditinggalkan oleh Siska di meja hijau. Persidangan mengenai pembatalan akta jual beli rumah mencapai puncaknya di pengadilan negeri setempat, menarik perhatian banyak warga kota Cianjur yang ingin melihat akhir dari drama keluarga ini. Episode ke-16 ini menjadi saksi ketangguhan Arini dalam memperjuangkan keadilan. Siska, yang hadir dengan rompi tahanan, masih mencoba melakukan pembelaan diri dengan dalih bahwa ia bertindak atas izin Gilang sebagai perwakilan keluarga di rumah tersebut. Namun, suasana ruang sidang mendadak hening ketika Gilang memberikan kesaksian yang mengejutkan. Alih-alih membela istrinya, Gilang mengakui semua kesalahannya di bawah sumpah. Ia menceritakan bagaimana Siska memanipulasi setiap pesan singkat yang dikirimkan ke Arini dan bagaimana mereka bersekongkol menukar obat-obatan Ibu Widya. Saya melakukan ini karena takut kehilangan istri saya. Tapi saya sadar, saya hampir kehilangan ibu dan kakak saya yang sebenarnya tulus mencintai saya. Ucap Gilang dengan suara parau yang menggema di ruang sidang. Hakim akhirnya memutuskan untuk membatalkan seluruh transaksi jual beli rumah mahoni karena terbukti mengandung unsur penipuan dan intimidasi. Dokumen wasiat asli yang ditemukan Arini di berangkas rahasia menjadi bukti kunci yang tak tergoyahkan. Tak hanya itu, Siska dijatuhi hukuman yang setimpal atas tindakan penipuan dan penelantaran orang tua, sementara Gilang mendapatkan hukuman yang lebih ringan karena sikap kooperatifnya dan peran sebagai saksi kunci, meskipun ia tetap harus menjalani masa pembinaan. Resolusi pun semakin nyata saat Arini mulai mengeksekusi rencana renovasi yang sesungguhnya. Ia tidak hanya memperbaiki fisik bangunan, tetapi juga membangun sebuah paviliun khusus yang penuh cahaya dan sirkulasi udara yang baik untuk tempat beristirahat Ibu Widya. Setiap sudut rumah kini didesain untuk kemudahan akses lansia, sebuah bentuk permintaan maaf Arini atas ketidakhadirannya selama 3 tahun terakhir. Warga Cianjur yang dulu sempat menghujat Arini, kini berbondong-bondong membantu proses pembersihan sisa-sisa renovasi. Mereka membawa hantaran makanan sebagai bentuk permintaan maaf karena telah termakan fitnah Siska. Arini menyambut mereka dengan tangan terbuka, menyadari bahwa kebencian warga hanyalah akibat dari kurangnya informasi yang benar. Di akhir episode ini, sebuah ambulans khusus tiba di halaman rumah mahoni. Pintu belakang dibuka, dan Arini perlahan membantu Ibu Widya yang kini sudah bisa duduk tegak di kursi rodanya. Mata sang ibu berkaca-kaca, melihat rumahnya yang kini telah kembali asri, tanpa pagar seng dan tanpa suasana mencekam yang dulu menghantuinya. "Rumah kita sudah indah lagi, Bu," bisik Arini sambil mengecup kening ibunya. Kebahagiaan mulai terpancar di rumah itu, menandakan bahwa pilihan sulit Arini telah membawa mereka pada akhir yang bahagia, meski luka lama masih membutuhkan waktu untuk benar-benar sembuh. Arini merasa perjuangannya hampir selesai, tinggal satu tahap lagi untuk memastikan kedamaian ini tetap abadi. Arini merasa perjuangannya hampir selesai, tinggal satu tahap lagi untuk memastikan kedamaian ini tetap abadi. Namun, ketenangan yang baru saja ia rasakan diuji kembali ketika ia menemukan sebuah surat kaleng yang terselip di bawah pintu depan, berisi ancaman dari kerabat jauh Siska yang tidak terima atas pembatalan kontrak dengan pengembang. Mereka menuntut ganti rugi yang tidak masuk akal, mengancam akan membawa masalah ini ke preman pasar jika Arini tidak menyerahkan sejumlah uang dalam waktu 3 hari. Episode ke-17 ini menggambarkan bagaimana Arini bertransformasi dari seorang arsitek yang hanya berurusan dengan gambar bangunan menjadi pelimpung keluarga yang memiliki mental baja.
Alih-alih merasa takut atau menyiapkan uang tebusan, Arini memutuskan untuk menghadapi ancaman ini secara terbuka dan terhormat. Ia mengumpulkan tokoh-tokoh pemuda di Cianjur dan meminta bantuan Pak Hendra untuk mengadakan pertemuan di balai warga, sekaligus mengklarifikasi sisa-sisa kesalahpahaman yang mungkin masih ada. Saya tidak akan membiarkan rumah ini menjadi sasaran pemerasan. Jika ada yang merasa dirugikan secara hukum oleh Siska, silahkan tempuh jalur hukum yang sama, bukan dengan cara pengecut seperti ini, tegas Arini di depan warga. Keberanian Arini justru memicu simpati dari para pemuda Cianjur yang merasa bangga memiliki warga sekokoh dirinya. Mereka secara sukarela menawarkan diri untuk bergiliran menjaga keamanan di sekitar rumah Mahoni. Di sela-sela ketegangan tersebut, Arini tetap fokus pada pemulihan Ibu Widya. Ia mendatangkan fisioterapis terbaik ke rumah agar ibunya bisa belajar berjalan kembali. Momen paling mengharukan terjadi di sore hari, saat sinar matahari senja menembus dedaunan pohon mahoni dan menyinari teras rumah yang baru direnovasi. Ibu Widya, dengan dukungan tangan Arini dan Baskara, berhasil berdiri dari kursi rodanya dan melangkah satu demi satu di lantai kayu yang hangat. "Lihat Arini, ibu bisa," ucap Ibu Widya dengan senyum lebar yang selama bertahun-tahun hilang dari wajahnya. Arini menangis haru, menyadari bahwa setiap tetes keringat dan perjuangan hukum yang melelahkan itu terbayar lunas dalam langkah-langkah kecil sang ibu. Namun, di balik kegembiraan itu, Arini masih memiliki beban moral terhadap Gilang yang kini mendekam di penjara. Ia memutuskan untuk mengunjungi adiknya di lembaga pemasyarakatan. Pertemuan itu berlangsung emosional. Gilang tampak jauh lebih kurus, namun matanya memancarkan kejujuran yang belum pernah dilihat Arini sebelumnya. Gilang memohon maaf berkali-kali dan meminta Arini untuk tidak membiarkan Siska kembali ke rumah itu setelah masa hukumannya selesai. Arini menyadari bahwa kedamaian abadi yang ia cari bukan hanya tentang mengusir musuh, tetapi tentang memaafkan tanpa harus melupakan. Ia berjanji pada Gilang bahwa ia akan tetap membantu adiknya itu untuk menata hidup kembali setelah masa hukumannya usai, namun dengan aturan yang sangat ketat. Di akhir episode ini, Arini duduk sendirian di teras, menatap pohon mahoni yang kokoh berdiri. Ia menyadari bahwa badai besar telah berlalu, meninggalkan rumah yang lebih kuat dan hati yang lebih bersih. Namun sebuah telepon dari pengacaranya menginformasikan bahwa Siska mencoba mengajukan banding, memaksa Arini untuk tetap waspada dan menyiapkan strategi terakhir agar kejahatan tidak lagi memiliki celah untuk kembali merusak kebahagiaan mereka di kota Cianjur. Namun, sebuah telepon dari pengacaranya menginformasikan bahwa Siska mencoba mengajukan banding, memaksa Arini untuk tetap waspada dan menyiapkan strategi terakhir agar kejahatan tidak lagi memiliki celah untuk kembali merusak kebahagiaan mereka di kota Cianjur. Arini menarik napas panjang, menutup ponselnya, dan menatap langit Cianjur yang mulai meredup. Ia tidak akan membiarkan celah sekecil apapun terbuka bagi Siska untuk kembali ngacak-ngacak hidup ibunya. Episode ke-18 ini menjadi ajang bagi Arini untuk menunjukkan bahwa pertahanannya kini tidak lagi hanya berupa dinding bata dan semen, melainkan benteng hukum yang kokoh. Bersama Baskara, ia menyusun strategi untuk mematahkan banding Siska dengan mengumpulkan bukti-bukti baru yang lebih kuat. Arini berhasil melacak jejak transaksi digital Siska yang menunjukkan bahwa sebagian uang kiriman Arini telah dialirkan ke rekening kerabat jauh Siska untuk investasi bodong. Temuan ini membuktikan bahwa Siska memiliki motif ekonomi yang sistematis, bukan sekedar khilaf sementara. Di tengah kesibukan mengurus kasus hukum, Arini mulai mewujudkan rencana besar lainnya yang telah ia diskusikan dengan Ibu Widya. Ia memutuskan untuk tidak hanya menjadikan rumah Mahoni sebagai tempat tinggal pribadi, tetapi juga meresmikannya sebagai Gria Mahoni, sebuah pusat komunitas dan tempat perlindungan bagi lansia di lingkungan sekitar yang mengalami penelantaran atau membutuhkan dukungan sosial. Rumah ini terlalu besar jika hanya untuk kita, Arini. Ibu ingin rumah ini menjadi berkat bagi orang lain yang nasibnya mungkin hampir sama dengan ibu, ujar Ibu Widya sambil duduk santai di pavilion barunya. Kata-kata ibunya itu semakin memantapkan tekad Arini.
ia mulai mengurus izin operasional dan berkolaborasi dengan tenaga medis lokal untuk menyediakan layanan pengecekan kesehatan rutin bagi warga lansia secara gratis. Rintangan terakhir dari pihak Siska pun perlahan mulai memudar. Ketika bukti aliran dana investasi bodong tersebut diserahkan ke pengadilan, hakim menolak permohonan banding Siska secara mentah-mentah. Bahkan, hukuman Siska ditambah karena terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Dengan keputusan inkrah ini, Siska resmi kehilangan segala hak dan akses hukum terhadap keluarga besar Arini. Kota Cianjur kini benar-benar bersih dari pengaruh beracunnya. Acara peresmian Gria Mahoni berlangsung dengan meriah namun tetap hikmat. Pak Hendra memberikan sambutan yang menyentuh, mengakui bahwa Arini telah membawa standar moral baru bagi warga Cianjur. Arini berdiri di samping Ibu Widya yang kini sudah mampu berdiri tegak dengan bantuan tongkat estetisnya. Di antara tamu undangan, Arini juga mengundang beberapa teman lama ayahnya yang turut merasa bangga melihat warisan sang sahabat dijaga dengan begitu terhormat. Namun, di balik kegembiraan peresmian itu, Arini menerima sepucuk surat dari lembaga pemasyarakatan. Kali ini bukan dari Siska, melainkan dari Gilang. Surat itu berisi sebuah permintaan yang membuat Arini kembali merenung. Gilang ingin melepaskan hak warisnya secara tertulis agar Arini memiliki kekuasaan penuh untuk mengelola aset keluarga demi kepentingan Gria Mahoni. Arini menyadari bahwa ini adalah bentuk pertobatan terdalam dari adiknya. Di akhir episode ini, Arini melihat ke arah pohon mahoni yang bergoyang pelan tertiup angin. Ia merasa tugasnya sebagai pelindung hampir sempurna. Kedamaian telah kembali dan ia siap memasuki tahap akhir hidupnya di Cianjur, di mana ia tidak lagi hanya menjadi seorang arsitek bangunan, melainkan arsitek kehidupan bagi banyak orang. Arini merasa tugasnya sebagai pelindung hampir sempurna. Kedamaian telah kembali dan ia siap memasuki tahap akhir hidupnya di Cianjur, di mana ia tidak lagi hanya menjadi seorang arsitek bangunan, melainkan arsitek kehidupan bagi banyak orang. Namun, menjadi pengelola Gria Mahoni ternyata membawa tantangan emosional yang jauh terbeda dibandingkan dengan menyusun cetak biru di atas meja arsitek. Episode ke-19 ini memperlihatkan bagaimana rumah mahoni yang dulu sunyi, kini mulai dipenuhi suara tawa dan derap langkah para lansia dari penjuru kota Cianjur. Arini harus belajar memahami berbagai karakter orang tua yang masing-masing membawa luka dan cerita masa lalu yang berbeda. Ada Nek Salma yang selalu menangis merindukan anaknya yang jarang berkunjung, hingga Kek Darman yang seringkali keras kepala menolak meminum obatnya. Arini menghadapi mereka dengan kesabaran yang ia pelajari saat merawat Ibu Widya. Ternyata, membangun fondasi bangunan jauh lebih mudah daripada membangun kembali semangat hidup seseorang yang merasa sudah tidak berguna ya. Gumam Arini kepada Baskara suatu malam, sambil merapikan laporan kesehatan para penghuni Gria. Baskara tersenyum, mengagumi transformasi istrinya yang kini jauh lebih hangat dan peka. Tantangan baru muncul ketika dana operasional Gria Mahoni mulai membengkak. Arini tidak ingin memungut biaya dari mereka yang tidak mampu, sehingga ia harus memutar otak untuk menjaga keberlangsungan rumah ini. Ia mulai merancang sebuah program kemitraan dengan perusahaan-perusahaan di Jakarta untuk menjadikan Gria Mahoni sebagai proyek Corporate Social Responsibility atau CSR. Dengan reputasinya sebagai arsitek ternama, Arini berhasil meyakinkan beberapa investor bahwa merawat lansia bukan sekedar beban sosial, melainkan investasi nilai kemanusiaan. Di tengah kesibukan itu, hari yang dijanjikan pun tiba. Masa hukuman Gilang akan segera berakhir karena ia mendapatkan remisi atas kelakuan baiknya. Arini merasakan kecemasan yang mendalam. Ia bertanya-tanya apakah warga Cianjur bisa menerima kembali kehadiran Gilang. Dan yang lebih penting, apakah Ibu Widya siap melihat wajah putra bungsunya tanpa teringat penderitaan masa lalu. Arini memutuskan untuk menjemput Gilang sendirian di gerbang penjara. Saat pintu besi itu terbuka, sosok yang keluar bukanlah Gilang yang arogan atau penakut seperti dulu. Gilang tampak lebih tenang dengan sorot mata yang teduh. Tanpa banyak bicara, ia langsung berlutut di hadapan Arini di trotoar depan lembaga pemasyarakatan. Mbak, aku tidak minta kembali ke rumah itu sebagai pemilik. Aku hanya ingin bekerja di sana, mencuci piring atau menyapu halaman. Asal aku bisa menebus dosaku pada ibu, ucap Gilang terseduh. Arini terdiam sejenak, menatap adiknya dengan saksama. Ia menyadari bahwa rehabilitasi sesungguhnya bukan terjadi di balik jeruji besi,
melainkan di dalam hati yang mau mengakui kesalahan. Arini membantu Gilang berdiri dan mengajaknya pulang. Namun, kepulangan Gilang ke Gria Mahoni tidak disambut dengan karpet merah. Beberapa warga yang sedang berkunjung tampak berbisik-bisik sinis, dan Ibu Widya hanya duduk terpaku di kursinya saat melihat Gilang masuk ke halaman. Episode ini ditutup dengan momen penuh ketegangan saat Gilang melangkah perlahan menuju ibunya yang sedang duduk di bawah pohon mahoni. Arini berdiri di kejauhan, membiarkan waktu yang menjawab apakah rekonsiliasi total benar-benar bisa terjadi. Ia tahu ini adalah kepingan terakhir yang harus dipasang untuk menyempurnakan renovasi hidup keluarganya. Langkah Gilang yang gemetar dan tatapan Ibu Widya yang dalam menjadi penentu apakah Gria Mahoni akan menjadi tempat yang benar-benar memberikan kesembuhan bagi setiap jiwa yang ada di dalamnya. Suasana sore itu mendadak hening. Bahkan angin yang biasanya menggoyahkan dahan mahoni seolah menahan napas menyaksikan pertemuan dua manusia yang sempat terpisahkan oleh dosa dan air mata. Gilang berhenti tepat 2 langkah di depan kursi roda ibunya. Ia tidak berani menatap langsung mata wanita yang dulu ia telantarkan di atas ubin dingin. Dengan suara yang tercekat di tenggorokan, Gilang jatuh tersungkur di kaki Ibu Widya, memeluk lutut ibunya yang kini sudah kembali berisi berkat perawatan Arini. "Ibu, Gilang pulang." Gilang tidak minta dimaafkan. Gilang hanya ingin sujud di kaki ibu. Isaknya pecah, membasahi kain daster bersih yang dikenakan ibunya. Seluruh penghuni Gria Mahoni dan beberapa warga yang berada di sana terdiam. Arini menggenggam tangan Baskara dengan kuat. Matanya berkaca-kaca menanti reaksi sang ibu. Untuk beberapa saat yang terasa seperti selamanya, Ibu Widya hanya diam. Namun kemudian, perlahan tapi pasti, tangan renta yang dulu pernah gemetar karena malnutrisi itu terangkat. Dengan lembut, Ibu Widya mengusap rambut putra bungsunya. "Anakku, sudah," bisik Ibu Widya parau namun jernih. "Rumah ini namanya Gria Mahoni. Mahoni itu kayu yang kuat, makin tua, makin kokoh. Ibu sudah membuang semua rasa sakit itu bersama rayap-rayap yang dulu merusak rumah ini. Pulanglah ke hati ibu." Tangisan Gilang semakin meledak, namun kali ini bukan tangis ketakutan, melainkan tangis kelegaan yang luar biasa. Arini mendekat, merangkul keduanya dalam satu pelukan keluarga yang utuh untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun badai menghantam. Warga yang menyaksikan momen itu tak kuasa menahan haru. Mereka menyadari bahwa renovasi yang dilakukan Arini bukan sekedar tentang estetika bangunan, melainkan pembersihan jiwa yang berkarat. Malam harinya, sebuah perayaan kecil diadakan di halaman Gria Mahoni. Lampu-lampu hias yang dirancang Arini berpijar cantik di antara dahan mahoni, menciptakan suasana yang hangat dan magis. Arini memberikan pengumuman bahwa ia secara resmi menyerahkan pengelolaan operasional harian kepada tim profesional. Namun Gilang akan bekerja di sana sebagai staf umum untuk mengabdi pada para lansia. Ia ingin Gilang belajar tentang empati dengan melayani mereka yang lemah, sebagaimana ia seharusnya melayani ibunya dulu. Sebagai puncaknya, Arini mengajak Ibu Widya ke ruang kerja ayahnya yang telah ia restorasi sempurna. Di atas meja kerja itu, Arini meletakkan sebuah foto keluarga baru. Arini, Baskara, Ibu Widya yang tersenyum sehat, dan Gilang yang tampak bersahaja. Tidak ada Siska di sana, namun Arini sudah tidak lagi menyimpan dendam. Baginya, Siska adalah bagian dari proses pembongkaran yang diperlukan sebelum pembangunan fondasi yang lebih kuat bisa dilakukan. "Ayah pasti bangga padamu, Arini," ujar Ibu Widya sambil menatap foto itu. "Ini semua karena ibu," jawab Arini lembut. "Arsitektur terbaik di dunia bukan tentang bangunan megah, tapi tentang bagaimana kita membangun ruang bagi cinta untuk tetap tinggal." Episode terakhir ini ditutup dengan pemandangan udara kota Cianjur di malam hari. Rumah mahoni itu berdiri megah, bersinar paling terang di antara rumah-rumah lainnya. Arini berdiri di balkon paviliun, menghirup udara malam yang segar. Ia telah menyelesaikan tugasnya. Ia telah memenangkan perang tanpa harus kehilangan jiwanya. Di bawah perlindungan pohon mahoni yang kokoh, Arini akhirnya menemukan kedamaian sejati. Sebuah kedamaian yang dibangun dari reruntuhan pengkhianatan menjadi monumen cinta yang abadi.